Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Syifa. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Coba sebelum memulai pembelajaran, kalian rapikan dulu baju seragamnya. Dan juga siapkan alat tulis dan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang penting yang akan kalian dapatkan di video pembelajaran kali ini. Oke, jika sudah siap, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, Ibu ingin mengetahui nih, apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua ya, alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran. Oke anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 7, subtema 3, pembelajaran kedua. Kemarin kita sudah belajar mengenai pecahan dan juga fabel. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kata sapaan dalam fabel dan juga keberagaman karakteristik individu. Oke anak-anak, sekarang kita langsung saja ke penjelasan materi. Kalian tetap semangat ya. Nah, kita akan belajar mengenai fabel dan juga keberagaman karakteristik individu. Adapun Ibu mempunyai sebuah fabel yang kalian bisa baca bersama-sama ya. Mari kita baca. Di sini Ibu mempunyai sebuah cerita yang berjudul Gajah dan Lebah. Akan Ibu bacakan ya. Pada suatu hari ada seekor gajah dan tupai di taman. Tupai bertanya kepada gajah, "Hai gajah, ngapain kamu di sini?" Gajah pun menjawab, "Aku ingin jalan-jalan saja di taman yang indah ini." Lalu tupai pun berkata, "Hati-hati, nanti kakimu yang besar itu merusak bunga-bunga di sini." Gajah pun menjawab, "Memangnya kenapa kalau rusak? Lagi pula aku dan kau tidak memakan bunga kan?" Tupai pun berkata lagi, "Ya, memang kita tidak memakan bunga, tetapi taman ini tempat lebah cari makanan. Jika bunganya kau rusak, dari mana para lebah akan makan?" Lalu gajah pun tertawa, "Hahaha, bukan urusanku, kau takut pada lebah." Tupai pun menjawab, "Aku tidak takut, aku hanya mengingatkanmu kalau lebah makan dari tanaman bunga." Lalu gajah pun berkata, "Lalu apa urusan denganku? Apa yang mau mereka perbuat jika aku menghancurkan tanaman ini? Mereka akan memukulku." "Hahaha, yang benar saja. Aku lebih besar dan tinggi dari mereka. Mana berani mereka marah kepadaku." Tupai pun menjawab, "Ya sudahlah, terserah kamu saja. Aku hanya mengingatkan, aku mau pulang ke rumahku." Lalu, tak lama kemudian seekor lebah datang. Lebah berkata pada gajah, "Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Kaki besarmu bisa merusak sumber-sumber makananku." Gajah pun bertanya, "Memangnya kenapa? Kalau kurusak tanamanmu, apa yang akan kau perbuat dengan tubuh kecil dan pendekmu? Kau akan melawanku. Hahaha." Mendengar ejekan gajah, lebah pun tak terima dan terbang tinggi. Lebah berkata, "Lihat aku, sekarang aku lebih tinggi darimu. Apa yang akan kau perbuat? Menginjakku, melompat saja kau tak bisa." Gajah pun terdiam melihat lebah berada lebih tinggi dari tubuhnya. Lalu lebah pun berkata lagi, "Kau jangan menghina seseorang karena tubuhnya. Tubuhku memang kecil dan pendek, tetapi jika aku sudah terbang, aku bisa melebihi tinggi badanmu. Lalu kamu, apakah kamu bisa sepertiku?" Setiap makhluk mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jangan jadikan kelebihanmu sebagai alat untuk menyombongkan diri.
Gajah pun terdiam dan termenung. Lalu gajah berkata, "Maafkan aku lebah, aku tidak akan melakukannya lagi." Gajah pun pergi dari taman tersebut dan menyesali perbuatannya. Nah, anak-anak, bagaimana cerita gajah dan lebah tadi? Menarik, bukan? Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca secara bersama-sama cerita yang berjudul Gajah dan Lebah. Kalian suka tidak ceritanya? Alhamdulillah ya kalau kalian suka. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak? Cerita Gajah dan Lebah tadi termasuk ke dalam dongeng apa? Ya betul, termasuk ke dalam fabel ya. Lalu apa sih fabel itu? Ada yang tahu? Oke, kita langsung bahas saja sekarang ya. Fabel merupakan cerita fiksi singkat yang menggunakan hewan sebagai tokohnya. Hewan-hewan dalam fabel memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Nah, itu tadi merupakan fabel. Lalu, kalian ada yang tahu tidak bagaimana cara memahami isi fabel? Iya betul, kita dapat memahami isi fabel dengan cara membaca atau mendengarkan dengan seksama. Nanti informasi yang didapat itu antara lain adalah tokoh, lalu karakter tokoh, dan juga peristiwa yang dialami oleh tokoh, seperti contohnya pada fabel tadi. Yang tokohnya itu adalah gajah, lebah, dan juga tupai. Lalu bagaimana sih karakter gajah, lebah, dan tupai? Kalian bisa jawab nanti ya. Selain mendapatkan informasi mengenai tokoh dan juga isi yang terdapat dalam fabel tadi, kalian menemukan apa lagi? Ya betul, tadi kalian menemukan kata sapaan. Ada yang tahu apa itu kata sapaan? Oke, langsung saja kita bahas ya. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur atau menyapa seseorang saat berbicara secara langsung. Kata sapaan juga dapat dijumpai dalam fabel, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh tokohnya, seperti contohnya, "Hai gajah, sedang apa kamu di sini?" Yang mana yang merupakan kata sapaan? Iya betul ya, yang merupakan kata sapaan adalah "Hai gajah", merupakan kata sapaan. Lalu yang kedua, contohnya adalah "Mau kemana kamu tupai?" Yang mana yang merupakan kata sapaan? Kalian tuliskan di buku catatan kalian ya. Oke, nah setelah kalian mengerti mengenai kata sapaan tadi, kalian tuliskan contoh-contoh kata sapaan yang biasanya kalian gunakan untuk menyapa teman kalian. Kalian tuliskan contohnya sebanyak-banyaknya ya. Ketika kalian menyapa teman kalian, jangan sampai kalian menyapanya dengan cara mengejeknya atau menggunakan kata-kata negatif sehingga nantinya dia akan merasa tersinggung. Seperti contohnya, "Hai kurus", "Hai pendek", "Hai hitam", "Hai keriting", atau kata-kata mengejek lainnya. Karena kalian tahu tidak, Indonesia itu memiliki berbagai macam suku bangsa yang melahirkan keberagaman karakteristik individu. Kalian tahu tidak apa itu karakteristik individu? Karakteristik individu adalah ciri khas yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Kalian pasti mempunyai karakteristik dan ciri khasnya masing-masing. Keberagaman karakteristik individu berdasarkan fisiknya, rasnya, suku bangsa, pekerjaan, agama, dan juga kepercayaan. Berikut adalah keberagaman karakteristik individu berdasarkan ciri fisiknya. Yang pertama, itu postur tubuh. Postur tubuh ada yang tinggi dan juga pendek. Lalu ada juga bentuk badan. Bentuk badan ada yang gemuk dan juga kurus. Kalau kalian termasuk yang mana? Lalu selanjutnya ada juga warna kulit.
Ada warna kulit gelap, kulit kuning langsat, dan juga terang. Nah, anak-anak, walaupun warna kulit setiap individu berbeda-beda, tetapi kita harus tetap hidup rukun dan saling menyayangi. Lalu yang ketiga ada rambut. Ada rambut yang lurus, bergelombang, dan juga keriting. Nah, anak-anak, Indonesia mempunyai moto yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Say no to rasisme. Jangan kalian membeda-bedakan dari warna kulitnya, dari tinggi badannya, dan keberagaman karakteristik individu lainnya. Kalian harus tetap menjaga silaturahmi dan juga menjaga kebersamaan dan saling menghargai dengan teman lainnya. Nah, anak-anak, ada yang ingin kalian tanyakan untuk pembelajaran hari ini? Kalian boleh tanyakan di grup WhatsApp ya. Lalu kalian juga nanti tuliskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dan ibu juga mempunyai soal evaluasi yang nanti kalian bisa kerjakan di rumah bersama dengan orang tua kalian. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kalian tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mencuci tangan, menggunakan sabun, dan menjaga protokol kesehatan agar nantinya kita bisa belajar lagi di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.